Oke, baik, kita masuk ke tujuan biblioterapi. Tujuan biblioterapi, Barrett dan Burgraff tahun 1984, terus kemudian Griffin tahun 1984 juga, ada Pardek dan Pardek tahun 1984 juga mengatakan bahwa tujuan biblioterapi adalah pertama, memberikan informasi tentang masalah. Jadi, kadang seseorang itu tidak tahu bahwa dia punya masalah gitu. Beda ya dengan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau ini orangnya nggak tahu masalahnya apa. Nah, bagaimana orang tidak tahu masalahnya sementara dia memiliki keluhan? Ya kadang orang punya banyak informasi yang masuk ke dalam dirinya sehingga dia mengatakan aku ini banyak masalah. Oke, seberapa banyak masalahnya? Ketika dipoinkan 1, 2, 3, 4 ternyata nggak nyampe 3 masalahnya. Dan masalahnya adalah dia tidak mengenali masalahnya dia. Nah, makanya dengan adanya biblioterapi ini, seseorang jadi mengenali sebenarnya dia tuh punya masalah apa. Nah, inilah pentingnya memberikan informasi tentang masalah, bahwa identiknya buku yang dipilih oleh seorang biblioterapis itu mesti identik dengan masalah si kliennya. Jangan sampai kliennya datang dengan masalah A, ternyata biblioterapis nyodorin masalahnya dalam buku atau dalam film atau dalam biblio yang lainnya adalah masalah C gitu, kan gak nyambung ya, jaka sembung. Oke, yang kedua adalah memberikan insight. Nah, apa sih insight? Insight itu kita merasa mendapatkan sesuatu point gitu, point of view, cara pandang atau ilham bisa ya, di dalam sebuah pustaka gitu, dalam sebuah biblio. Nah, insight-nya itu menjadi seperti kayak gini, kalau kita baca terus kemudian, ini kok sama banget sih sama masalah gue, persis banget, kita dapat insight gitu di situ, kita dapat pemaknaan gitu dari apa yang kita berhasil kunyah gitu dalam sebuah pustaka tentang masalah kita. Nah, yang ketiga, menstimulasi diskusi tentang masalah. Nah, pustaka atau biblio di sini adalah sebagai stimulasi untuk diskusi. Jadi tanpa adanya diskusi, biblioterapi itu seperti self-help terapi aja. Tidak mengembangkan, melebarkan sayapnya untuk menangani masalah dengan brainstorming. Karena letaknya diskusi ini adalah untuk brainstorming. Bagaimana solusi-solusi itu muncul dari setiap kepala gitu. Nah, adapun kalau memang personal biblioterapi antara Anda dengan saya misalnya hanya TikTok berdua. Nah, makanya itu syaratnya adalah biblioterapi bisa mengarahkan si kliennya, bisa menemukannya sendiri. Tapi kalau dia grouping, dia akan menstimulasi diskusi tentang masalah juga. Jadi walaupun berdua bisa diskusi, bertiga, berempat, berlima bisa diskusi. Nah, kalau sendiri, namanya self-help biblioterapi. Jadi dia diskusi dengan dirinya sendiri, dengan si biblionya sendiri, dengan pustakanya sendiri, dia berdiskusi. Bisa Bun melakukan seperti itu? Bisa saja. Kalau dia sudah terlatih dengan seorang biblioterapis, kemudian dia mau melakukannya sendiri sebagai self-help, why not gitu, tidak masalah. Yang keempat, mengomunikasikan nilai-nilai dan sikap-sikap baru. Ini jelas karena ada inspirasi yang muncul dari membaca buku, dari menonton film, dari mendengarkan lirik musik, dari membuat puisi, membaca puisi, itu bisa mengomunikasikan. Yang namanya mengomunikasikan itu adalah keterampilan mendengar, menyimak, membaca, ya, kemudian mengomunikasikannya kembali atau mempresentasikannya kembali. Jadi keterampilan membaca itu ada setelah keterampilan mendengar dan menyimak gitu. Kemudian menulis, ya, setelah membaca menulis. Orang yang banyak menulis biasanya banyak juga membaca. Kemudian setelah itu bisa mempresentasikannya dengan lancar. Makanya mengomunikasikan nilai-nilai dan sikap-sikap baru ini ada dalam rangkaian komunikasi yang holistik gitu. Kemudian yang kelima itu menciptakan suatu kesadaran atau awareness, ya, bahwa orang lain berhasil mengatasi masalah yang mirip. Makanya saya membuka kelas menulis untuk menyembuhkan, itu salah satu upaya supaya dianya membuang monster-monster alam bawah sadar dia dalam tulisan gitu. Nah, ketika monster alam bawah sadar itu dia tuliskan lewat tulisan jadi buku, kemudian bukunya dibaca sama orang, katakanlah dia punya penyakit lupus misalnya, kemudian apa yang dia hadapi, kegalauan apa, anxiety apa yang selama ini dia hadapi selama menjalani penyakit lupus, dia tuliskan, kemudian dia
terbitkan bukunya, dan bukunya itu dibaca oleh orang yang baru mengalami fase yang sama dengan dia ketika awal dapat diagnosa penyakit lupus. Kemudian dia baca, oh ternyata I'm not alone gitu, saya nggak sendirian, ternyata ada juga orang lain yang mengalami penyakit lupus dan dia berhasil fight gitu, seperti apa. Nah dia baca di situ, makanya dia bisa sadar gitu bahwa orang lain juga bisa berhasil gitu. Nah dia punya cara berhasil dengan jalannya dia sendiri nanti setelah melakukan biblioterapi lewat bahan bacaan. Yang keenam, nah biblioterapi ini tujuannya memberikan solusi atas permasalahan. Nah solusinya bukan dari nasihat. Saya pernah mengatakan sama Anda di kelas bahwa setiap orang itu anti nasihat. Makanya dengan adanya biblioterapi ini orang akan menemukan sendiri jawabannya, dan kita sebagai biblioterapis atau pustakawan bisa mengarahkan saja untuk dia bisa menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tujuan biblioterapi? Silahkan kalau ada yang belum jelas. Kita lanjutkan sejarah biblioterapi di video yang berikutnya ya.